Malam Bapak Ibu. Malam Pak. Malam. Ketemu kembali dalam pertemuan kedua PKSN 2020 yang temanya adalah Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Malam ini pertemuan kedua akan dibawakan oleh Pak Gunawan. Mari kita mulai dengan buat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Untuk doa pembuka, ya, adil, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami Kau beri kesempatan untuk merenungkan keadilan-Mu yang terungkap dalam firman-Mu. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami. Kuatkanlah kami dalam menerapkan ajaran-Mu untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikot Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan yang kedua ini, pada pertemuan yang kedua ini dengan subtema adalah Allah yang hadir sebagai kurban ketidakadilan. Dengan tema besarnya seperti kita ketahui bersama adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Bapak Ibu terkasih, pada pertemuan pertama kemarin kita membahas mengenai Bapa kami yang Maha Adil. Di sana kita diajak untuk menggali sifat Bapa yang Maha Adil, yang tentunya karena sebagai kita sebut sebagai Bapa, tentunya ada relasi yang erat antara Bapa dengan anak. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, Allah hadir sebagai korban ketidakadilan. Sumber bacaannya atau sumber inspirasinya diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40, yang dimana perikopnya adalah penghakiman terakhir. Di sini menceritakan tentang saat terakhir, dalam artian bahwa saat pengadilan terakhir, di mana kita akan diadili, dipisahkan antara domba dan kambing. Domba sebelah kanan mengisahkan tentang mana yang benar dan mana yang nggak benar, atau istilahnya jahat dan yang baik. Domba sebelah kanan akan diberikan kerajaan surga, dan yang utama di sini adalah nanti pada ayat 40, di mana
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu terkasih, mari kita coba baca bersama-sama sumber renungannya dari Matius 25 ayat 31 sampai 40 yang sudah ada di dalam tampilan di layar HP Bapak Ibu masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bulan Kitab Suci bulan September ini, dari tema besar yang tadi bahwa menjadi saudara yang adil selama masa pandemi, yang dibagi menjadi empat subtema, merupakan suatu rangkaian di mana penjabaran dari tema besar yang sudah digariskan oleh KAJ, yaitu menjadi saudara yang adil dalam masa pandemi. Dalam hal ini mungkin kalau kita lihat dalam ilustrasi gambar yang ada, mungkin tadi waktu di slide pertama di awal tadi ya, gambarnya adalah Yesus yang sedang memeluk dunia, menggambarkan betapa Yesus peduli dengan kondisi yang saat pandemi ini. Jadi kalau mungkin saat ini kita sudah mengalami menginjak bulan yang ke-9. Kita mulai gonjang-ganjing itu kan mulai di awal tahun ya, Februari, Maret kita mulai gonjang-ganjing. Banyak orang mungkin sudah menanyakan, gimana Tuhan? Kenapa Tuhan meninggalkan kita? Karena kalau kita lihat saat ini setiap hari kita bisa membaca banyak korban berjatuhan. Bukan hanya korban jiwa, tapi justru korban yang lainnya. Banyak dari korban ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya, sampai yang terakhir korban jiwa. Mungkin saat ini pun kita juga banyak bertanya, Tuhan di mana Engkau? Apakah Engkau gak peduli dengan situasi saat ini? Maka kalau dilihat ilustrasi gambar di depan, Tuhan yang ada di salib memeluk bola dunia dengan kedua tangannya, mengilustrasikan bahwa Tuhan peduli, Tuhan tidak tidur, Tuhan peduli. Apapun yang terjadi pada kita saat ini, Tuhan tahu. Bahkan
Tuhan tahu dari awal ya, seperti yang Dia katakan bahwa sejak kita di kandungan pun Tuhan tahu tentang kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan pertama kemarin kita diajak menggali sifat dasar Bapa yang Maha Adil, Maha Kasih. Dilanjut sekarang dengan subtema kedua dengan rangkaiannya bahwa Allah hadir sebagai korban ketidakadilan. Kalau kita lihat di bacaan ini tadi bahwa dipisahkan yang baik dan yang buruk, domba dan kambing dipisahkan kanan kiri. Yang baik dibilang ini karena engkau telah berbuat baik, engkau telah memberi aku makanan ketika aku lapar, engkau menengok aku, melawat aku ketika aku sakit, engkau melawat aku ketika aku di penjara. Mereka bertanya, kapan itu Tuhan? Dan apa yang dikatakan Tuhan? Apa yang kau lakukan untuk saudaraku? Sesungguhnya saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Refleksinya adalah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin di masa pandemi dalam artian bisa diartikan lebih luas masa pandemi ini, dalam segala sesuatu ya, dalam segala situasi yang tidak mengenakan untuk kita. Apakah kita peduli dengan saudara-saudara kita? Kalau kita tadi dibilang saat aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Coba kalau kita lihat, kita tengok, kita buka lemari pakaian kita. Berapa banyak pakaian kita yang tertumpuk di sana? Berapa banyak pakaian kita yang tergantung di sana? Yang mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah melihat beberapa videonya, ada orang bukain lemari pakaiannya di kamarnya, banyak sampai muter-muter sekamar penuh. Berapa banyak pasang sepatu yang di sana, yang ada, yang mungkin saat ini dengan situasi saat ini mungkin gak pernah kita sentuh lagi. Tapi di satu sisi ada saudara kita yang gak punya pakaian yang telanjang. Berapa banyak mungkin makanan yang terbuang, kita mengadakan pesta berhura-hura dengan makanan terbuang sisa. Satu sisi di sono ada orang yang kelaparan. Itu suatu ketidakadilan. Berapa banyak kalau kita lihat, kita mungkin kalau mandi harus menghabiskan berapa gayung, atau kalau pakai shower berapa liter air yang terbuang, atau bahkan apalagi saat ini cuaca lagi begitu panasnya, mungkin ada yang mandinya dengan berendam. Tapi di satu sisi, di satu tempat ada orang yang kehausan, atau ada orang yang benar-benar musim kemarau tidak ada air. Itu juga suatu ketidakadilan. Nah, pertanyaannya, apakah kalau mereka tadi yang punya baju banyak, mereka yang kaya, karena ini nanti subtema ini akan berlanjut terus dengan subtema ketiga, subtema yang keempat. Subtema yang ketiga menunjukkan adalah kebersamaan, dari kebersamaan atau kepedulian. Ya, yang ceritanya nanti subtema ketiga itu yang menurunkan temannya yang membawa seorang yang sakit, kemudian menurunkan lewat genteng. Bapak Ibu ingat yang diturunkan lewat tali, ditaruh di tempat itu, diturunkan di depan Tuhan, depan Yesus, karena pintu rumah depannya udah nggak muat lagi, jadi mereka nggak bisa masuk. Sedangkan di pertemuan yang keempat nanti membahas tentang Lazarus. Masih ingat ceritanya Lazarus dengan seorang yang kaya, yang hidupnya setiap hari dengan berfoya-foya, berpesta, pakaiannya adalah bahan dari sutra, tapi si Lazarus sampai dia di depan pintu, bahkan anjing-anjing pun menjilat buruknya. Nah, balik ke subtema yang kedua yang malam ini kita sedang renungkan. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita melakukan sesuatu hal, mungkin saat ini di masa pandemi atau mungkin juga sebelumnya, kita mungkin banyak melakukan aksi sosial, apalagi kalau waktu masa prapaskah kan kita dituntut untuk melakukan aksi sosial. Kita banyak melakukan misalnya baksos, banyak kita datang berikan bantuan ke sana kemari. Apakah di saat kita melakukan aksi sosial seperti itu, kita bisa melihat wajah Tuhan Yesus pada saudara-saudara kita itu? Ataukah hanya sekedar yang tampak wajah popularitas kita? Karena banyak kalau kita lihat
Ya, mungkin salah satunya selebriti itu mereka melakukan aksi sosial. Ujung-ujungnya apa? Foto, bantuan diberikan foto. Apakah itu bukannya hanya mengeksploitasi sisi kemiskinan atau menjual kemiskinan? Nah, itu yang mungkin perlu kita menjadikan bahan renungan. Apakah saat kita melakukan hal yang seperti itu, melakukan aksi sosial, melakukan kebaikan kepada sesama, apakah kita bisa melihat wajah Tuhan di sana? Ataukah hanya wajah kita yang tidak di sana? Nah, Bapak Ibu, mungkin malam ini ada yang memulai sharing atau memulai memberikan permenungan, memberikan pengalaman mungkin secara pribadi terkait dengan bacaan perikop malam hari ini. Monggo silakan Bapak Ibu semuanya kalau ada yang memberikan sharingnya atau memberikan masukannya. Monggo silakan. Siapa yang mau memulai dahulu? Pak Bun atau Pak Riki? Ada Bu Siska juga. Saya lagi cari bahan dulu, Pak. Oh, cari bahan dulu. Pak Riki, silakan. Silakan Bapak Ibu atau Bu Siska atau mungkin Pak Riki, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Kalau buat saya pribadi mau sharing ya itu ya, kadang-kadang kita udah tahu nih ada bacaan ini. Kita harus memberi makan orang yang lapar, memberi minum yang haus, memberi pakaian pada yang telanjang gitu ya, ataupun yang sifat-sifat yang sebenarnya kebaikan lah, kasih dari Tuhan gitu ya. Cuman dalam prakteknya kalau saya renungkan, kadang-kadang saya juga melihat-lihat dulu gitu ya, mau ngasih nih layak nggak kita ngasih gitu ya. Jadi artinya melihat yang dikasih ini apa layak diberikan. Memang kita suka ngasih gitu, tapi ngasih itu kadang-kadang kita melihat gitu, oh ini yang layak ini. Jadi yang menentukan itu kita sendiri, tidak melihat. Padahal di dalam bacaan ini kan mestinya tidak perlu melihat siapapun orangnya, tapi mereka yang perlu diberikan harusnya kita berikan gitu ya. Nah, saya pribadi rasanya belum bisa melaksanakan ajakan Yesus yang tentang kasih yang seperti ini. Jadi kadang-kadang mau ngasih pengemis saya yang misalnya di lampu merah, ini mah nggak perlu dikasih. Kadang-kadang ada yang perlu dikasih gitu kan, kita oh ya ini perlu nih kita kasih. Jadi bukan kita melihat seperti yang Yesus katakan, siapapun saudaraku yang membutuhkan harusnya kita peduli, harusnya saya peduli gitu. Tapi pada kenyataannya ya kita mau berbagi kasih itu. Tapi kadang-kadang milih-milih juga ya, emang sulit juga nih Pak. Mungkin itu ke sharingnya Pak. Jadi ada kesulitan dalam mengikuti ajaran bahwa kita harusnya berbagi kasih tanpa memandang siapa yang perlu kita berikan gitu ya. Masih mata, pikiran, dan hati kita berfokus pada pikiran kita sendiri. Seharusnya melihat tanpa melihat siapapun mestinya diberikan gitu Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Riki. Sharing yang bagus sekali. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Pak Melok nambahi. Monggo Pak Sun. Monggo Pak Sun. Monggo. Ya, kebetulan saya kan sudah 2 tahun terakhir setelah divonis CA. Begitu sembuh, saya akan dianjurkan oleh dokter untuk jalan pagi. Dan itu saya jalani. Sampai kadang ketemu Pak Gun, loh kok enggak sepedaan lagi? Waduh, sepeda wis tak rombeng Pak. Kebetulan ya, saya kalau jalan tuh di depan tuh, di kolam pancing, nah, keliling situ. Akhir-akhir ini ya sering ketemu Pak Baskoro sama istri. Saya pas jalan,
saya ini tersentuh oleh seorang pemulung yang kakinya pincang. Kalau ketemu saya hormat begitu. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, hormat, selalu nyapa gitu. Akhirnya tersentuh sendiri saya. Tersentuh sendiri, ya kira paling tidak 5 hari, 7 hari, saya selalu kasih dia berupa uang. Itu saya biasakan rutin. Waktu saya ngasih itu, saya lihat perubahan wajahnya itu, aduh, sangat penuh terima kasih. Seolah-olah ada wajah Yesus di depan saya. Itu rutin saya lakukan sampai detik ini. Yang saya tidak ingat lagi sudah berapa kali saya beri dia. Sampai di ujung kolam pancing itu ada kayak seperti tempat pertemuan ya. Para pemulung, itu ibu-ibu, bapak-bapak. Oh ya, yang saya kasih ini pemulung pria ya. Pemulung pria yang pincang. Jadi ada kumpulan pemulung itu di ujung kolam pancing itu setiap pagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, meskipun saya tidak ngasih semua orang, salah satu yang saya kasih itu karena cacat, semua itu rasanya bagaimana gitu loh kalau ketemu itu. Wajahnya itu ya seperti seseorang yang ya ceria di hadapan saya itu. Ya saya kalau bayangkan ya mungkin itu saya anggap wajah Yesus ya. Seorang yang penuh terima kasih itu. Sampai saya kadang berpikir ya, kalau katakanlah punya kemampuan mengumpulkan mereka itu pemulung-pemulung, apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini yang katanya itu penghasilannya jauh merosot. Aduh, rasanya hati itu tidak bisa susah ya mau ngomong. Saya kira itu Pak Gunawan pengalaman saya. Sekian, makasih. Makasih Pak Sun. Satu pengalaman, sharing pengalaman yang bagus sekali. Sedikit menambahkan, kalau tadi dari Pak Riki maupun Pak Sunjoyo, saya juga begitu Pak. Kalau saya pulang itu keluar dari tol Jati Bening, kemudian lurus, itu nanti kan tembusnya yang jalan agak naik, ya nanti ke jembatan di atas jalan tol itu. Itu juga saya sering banyak temuin, di situ ada pemulung, ada yang minta-minta, ibu-ibu sama anaknya kecil, terus kemudian di ujungnya lagi nanti ada lagi. Saya juga kadang berpikir bahwa ini benar nggak ya yang tak kasih ini ya, karena saya melihat di bawah ternyata memang saya pernah melihat di jalan yang menurun itu ada motor. Ternyata si ibu ini, pemulung ini yang minta-minta pulangnya naik motor. Ya, cuman saya jadi ingat dulu waktu papi masih hidup ya. Papi sering kita bilang bahwa kalau ada orang yang minta duit ke kita atau istilahnya pinjam segala macam, kalau kita ada kasih, kamu gak perlu mikir bahwa uang itu dipakai apa. Sama seperti kalau kita ngasih ke misalnya ke pemulung atau peminta-minta, kamu gak usah mikir dia mau benar dia memang butuh sebagai peminta, ataukah itu hanya sandiwara, ataukah itu memang hanya dipakai untuk memang mata pencarian dia seperti itu. Nggak usah. Kalau lu kasih aja udahlah, biarlah dalam apa itu namanya, itu urusan. Kalau dia mau nggak benar ya itu urusan antara dia dengan Tuhan. Yang penting lu kasih. Nah, kemarin pun juga saya sempat baca suatu artikel ya, kiriman di WA tentang ada orang yang sering mereka memang ikut baksos segala macam, kalau ada apa mereka sering beri. Tapi saat ditanya apa sih motivasinya dia bilang bahwa
itu yang diajarkan atau kebiasaan di keluarganya. Jadi dulu memang orang tuanya ngajarin dia untuk banyak memberi, banyak bantu dan segala macam. Tapi hakikatnya di sini yang dikatakan bahwa yang dia pelajari bahwa itu hanya yang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu. Ya aku berarti harus banyak kasih orang, banyak bantu. Nah, cuma permasalahannya adalah yang seperti tadi saya coba singgung sedikit di depan, tanda kutip motivasi kita untuk melakukan itu semua. Apakah kita melakukannya hanya sekedar untuk popularitas kita, yang seperti tadi, kalau kita beri bantuan foto-foto upload, nah seperti itu, ataukah kita memberikannya memang dengan tulus dan dengan rasa dengan syukur bahwa ini bagian ini rezeki yang berkat yang Tuhan berikan untuk aku, yang harus aku bagikan juga untuk saudaraku. Seperti dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, berilah kami rezeki pada hari ini. Dalam artian bahwa itu bukan rezekiku doang, tapi itu rezeki juga untuk saudara-saudaraku yang lain. So, begitu Bapak Ibu, mungkin sedikit tambahan saja. Monggo silakan yang lain, Bu Siska, atau mungkin Pak Bun, atau mungkin yang lain-lain, Bu Dura, silakan. Ya Pak, saya coba Pak. Saya coba bahas dari yang ayat 40 yang bunyinya, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saya teringat Pak, dulu waktu saya masih dagang obat, buka toko obat di proyek Pasar Jatinegara, saya sering ke Gunung Kawi. Waktu itu belum Katolik. Kalau ke Gunung Kawi itu turun mobilnya di bawah sekali, dan kita harus menanjak ke atas gunung dengan melalui beratus anak tangga. Kalau pulangnya gampang, karena mobil itu bisa naik sendirian ke tengah-tengah. Jadi pulangnya kita hanya turun setengah gitu Pak. Di sepanjang anak tangga itu berjejer pengemis-pengemis. Dan kita sudah dipesankan harus memberi uang ke pengemis itu. Uangnya logam. Waktu itu masih kira-kira setalen lah gitu. Jadi sepanjang jalan kita memberi uang pada pengemis itu. Sampai ke atas. Katanya pengemis-pengemis itu jelmaan dari kera putih. Jadi kalau kita memberi pada pengemis itu uang, maka sampai di atas kita akan diberkati. Tapi saya pulang pun tidak merasa berkat apa-apa. Sampai suatu saat ada orang yang dari Gunung Kawi datang ke Jakarta. Saya sempat bertanya apakah betul itu orang jelmaan kera putih. Dibilang bukan, itu hanya suatu trik. Pengemis itu pengemis biasa katanya. Dia hanya meminta uang kepada pengunjung, ke satu motifnya itu. Motif yang kedua adalah karena kita harus menaiki anak tangga, ratusan anak tangga, supaya tidak berasa cepat lelah, kita harus memberi satu sehingga tidak terasa kita sampai di atas. Itu motif yang kedua katanya. Jadi tidak ada motif apa-apa sebetulnya. Ya saya rasa waktu kita pergi lagi ke sana, kita tetap lakukan lagi itu. Sampai saya proyek Pasar Jatinegara terbakar. Habis satu pasar semuanya habis, satu proyek habis. Saya pindah ke Pramuka. Di Pramuka saya tidak maju karena sepi, waktu itu masih sepi. Saya hanya bertahan 2 tahun di Pramuka, lalu saya jual, saya masuk ke Galaksi. Tahun 92 saya masuk ke Galaksi. Tahun 96 saya dibaptis. Tidak lama saya dibaptis, ada besan saya sakit CA. Anaknya datang ke saya untuk pinjam uang. Saya bilang nggak usah pinjam uang lah.
saya ada, saya bisa beri, nggak usah bentuknya pinjam. Tadinya dia mau taruh arlojinya, mau taruh emasnya, saya bilang nggak usah. Karena saya berabe juga, pegang arloji, pegang emas, tapi hilang, lebih berabe lagi. Tidak sekali, beberapa kali. Saya bilang saya ada, saya bisa kasih. Istri saya tanya, cukup nggak? Cukup lah. Kita kasih terus. Tapi apa yang saya terima? Anaknya dia, yang merupakan mantu saya, berkhianat pada saya. Saya bilang pada istri saya, kita tidak hiraukan itu. Karena tujuan kita mengkasih dia uang bukan untuk meminta timbal balik. Nyatanya setelah kita beri dia uang, penghasilan kita, omset kita bertambah besar. Itu kita bisa rasakan. Jadi teringat dengan ayat 40 tadi, bila kamu memberi orang yang hina pun, kamu memberinya kepada aku. Nah, kita anggaplah kita memberi orang yang hina. Tapi saya mohon maaf, bukan berarti besan saya itu orang hina. Sekarang dia sudah maju sekali, tapi tidak pernah datang karena suatu hal. Saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kontak lagi. Terakhir kira-kira 2019 dia datang. Saya ketemuin, saya tanya masalahnya gimana. Dia ternyata kansernya sudah nggak ada. Waktu itu memang belum stadium lanjut. Apakah itu yang disebut di dalam ayat 40 itu, memberi orang yang hina pun engkau telah memberikannya kepadaku? Saya anggap itulah jawaban yang saya terima dari ayat 40 itu. Saya beri kepada seseorang, walaupun itu masih termasuk family atau keluarga, tanpa saya mengharapkan timbal baliknya. Tetapi ternyata timbal baliknya omset saya bertambah besar, bertambah banyak. Itulah timbal baliknya. Apakah kebisaan saya menaikkan omset itu? Saya rasa tidak. Karena saya tidak memanggil konsumennya yang datang. Itulah mungkin yang Tuhan lakukan kepada saya. Itu aja Pak Gunawan, pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bun. Menarik sekali. Semakin banyak nih masukan untuk kita bersama. Mungkin ada lagi Bapak Ibu semuanya? Dari ibu-ibu, monggo. Silakan. Saya ya Pak. Ya, Bu Siska, selamat malam. Pak, di dalam pandemi ini. Kecil sekali Bu Siska suaranya, Bu. Halo? Kecil sekali suaranya, Bu. Suaranya kedengeran? Halo? Kedengeran sih, tapi kecil sekali. Saya yang hari itu, suami saya sampai hari ini. Ini aja kali ya. Halo, kedengeran sekarang? Kurang besar. Kecil, Bu. Pakai earphone. Pakai earphone ya, pakai earphone. Saya ini khusus banget lagi. Namanya dan hari itu saya mulai bertobat. Saudara tahu hari saya bertemu anak saya, anak saya sudah sekolah, kita sudah lulus ya, hari ini ngambil lagi kelanjutan konseling dan hari ini dia mulai. Maaf Bu, nggak kedengaran Bu, pakai earphone Bu kalau bisa Bu. Halo, kedengeran kah? Halo. Nah, agak kedengeran. Ya, kedengeran Bu. Kedengaran ya. Sebenarnya pada masa pandemi ini banyak sekali kesulitan Pak, terutama pemusik yang di pelayanan. Itu ya mungkin kalau sekarang udah agak lumayan. Kemarin-kemarin ini dari bulan Maret, April, Mei, Juni, mereka juga teriak, aduh sis nggak bisa melayani kemana-mana. Itu pun mereka berteriak-teriak gitu loh.
kasih aku kirim kayak apa aja lah terserah kamu deh sampai begitu. Oh saya baru tersentuh, oh iya ya ternyata dia benar-benar hidupnya hanya dari pemusik, itu nggak bisa melayani, nggak ada pemasukan satupun. Begitu juga ada juga teman-teman yang dirumahkan gajinya cuma seperempat. Itu kadang-kadang saya tersentuh gini loh, aduh Tuhan, saya nggak mungkin terima ini sendiri, saya mesti berbagi pada orang-orang. Walaupun kita kan memberikan tidak perlu berlebihan, walaupun kita juga bagi perlu untuk ini, tapi ya nggak tega gitu loh. Rasanya tuh kita harus berbagi. Ya itulah gitu loh yang saya alami selama pandemi ini. Jadi saya pikir kita mesti berbagilah apa yang kita dapat dari Tuhan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kalau sekarang pemusik masih agak lumayan karena ada live streaming ya. Jadi mesti ada pemasukan walaupun nggak terlalu kayak dulu. Kalau dulu dia kan jam terbang kemana-mana, sekarang ya boro-boro gitu loh. Jadi buat saya tuh kayaknya banyak banget deh pandemi ini. Dan juga saya sih merasakan ya bersyukur sama Tuhan walaupun dalam keadaan kayak gini masih ada masih terima gaji, tapi kan juga itu bukan milik saya karena itu kan milik Tuhan, juga saya masih bagi-bagikan, itu aja. Ya nggak usah khawatir, ternyata memang benar. Jadi pada saat saya alamin ketika suami saya masuk rumah sakit pun ternyata Tuhan cukupkan semuanya. Mungkin ini salah satunya saya bilang gini, oh inilah dari berkat-berkat yang Tuhan berikan, jadi segalanya juga dicukupkan, gitu aja. Mungkin itu aja sharing saya. Bu Siska, ya terima kasih Bu Siska untuk sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau nambahin? Pak Gianto, Bu Dora, yang di Bandung. Masih adakah? Pak Gianto, halo. Iya Pak Gun. Iya, monggo. Ini Pak Gun. Kalau saya mau nambahin Pak Gun ya. Saya berprinsip kita memberi, ya kan, kita memberi kan. Kadang-kadang saya tuh berpikir saya sendiri masih kekurangan, kenapa masih harusnya memberi, kenapa masih gitu loh. Tapi saya coba berusaha, karena saya tidak bisa memberi dalam bentuk materi, saya kadang-kadang berusaha saya memberi dalam bentuk jasa saya, pekerjaan saya, begitu Pak Gun. Apakah itu termasuk memberi gitu Pak Gun? Sampai saya kan di kebersihan RW sampai saya merekrut, saya tidak bisa memberi, tapi saya merekrut pemulung. Saya rekrut untuk dia sebagai tim kebersihan di lingkungan kami gitu. Saya ambil dari pemulung, ada dua pemulung saya rekrut untuk tim kebersihan di RW gitu. Karena mungkin kalau saya memberi, saya sendiri juga merasa masih pas-pasan gitu loh. Kalau saya memberi dari uang yang aku, ya mungkin ya bisa. Tapi kok rasanya kok masih nggak cukup gitu loh. Jadi saya memberi dengan tenaga dan pikiran saya begitu Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Gianto. Menarik tadi yang dikatakan Pak Gianto tentang rekrutmen tenaga kebersihan dari para pemulung. Luar biasa sebetulnya, karena idenya ini bukan cuma memberi ikan, tapi memberikan pancingnya. Tentang mengenai masalah, saya jadi ingat tentang, Bapak Ibu ingat tentang perikop atau tentang yang janda miskin, yang memberikan persembahannya, dan mengatakan itu yang berkenan, karena dia memberikan dari segala kekurangannya. Bagi janda miskin waktu itu mungkin mata pencarian dia, dalam artian itu penghasilan dia mungkin sehari. Kalau dia masukkan semuanya di kotak sumbang, di kotak kolektor,
Mungkin hari itu mungkin dia bisa jadi nggak makan loh. Tapi disitulah letaknya apa itu namanya yang Tuhan puji, bahwa dengan segala keikhlasannya itu merupakan bentuk syukur atau rasa terima kasihnya atas segala berkat Tuhan, karena dia mungkin yakin, dia mungkin percaya bahwa dia pasti juga akan dicukupkan Tuhan, seperti juga tadi Bu Sisi bilang. Menarik Pak Gianto. Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Ada lagi yang mau berikan tambahan? Bu Dura yang ada di Bandung. Aduh, barusan pada hilang terus, Pak. Hah? Enggak, hilang gambarnya gitu. Hilang Tapi sekarang gambarnya? ada lagi. Ya, monggo Bu Dura. Ya, Silakan. kalau untuk saya sih ya, orang kecil tuh nggak usah dikasih juga, yang penting disapa juga udah senang, Pak. Diajak ngobrol, disapa gitu juga udah senang gitu, nggak dikasih apa-apa ya, dikasih ya disapa, dikasih senyum gitu udah seneng, Pak. Bukan dari dikasih materi apa gitu. Itu aja, Pak, dari saya. Terima kasih Bu Dura yang di Bandung. Ada lagi yang lain? Semakin banyak masukan untuk kita semuanya. Jadi semakin kaya untuk penjabaran atau renungan kita malam ini dari perikop untuk penghakiman terakhir ini. Ada lagi? Monggo. Silakan. Bu Gunawan tuh, Ya, Bu Gunawan mau sharing. Saya melihat pembawaan Bu Eni luar biasa, sangat powerful. halo. Ada lagi Bapak Ibu? Lumayan. Halo? Ada lagi? Pak, nambahin sedikit Pak. Silakan Pak. Ya mungkin karena pemikiran model saya tadi yang milih-milih orang gitu ya. Maksudnya dalam membeli itu enggak tulus. Bukan enggak tulus ditulis, cuma memilih-milih gitu kan ya. Yang ini perlu dikasih, yang ini enggak gitu, kayak Pak Gun tadi di Jalan Jati Bening gitu ya. Atau mungkin tadi kalau cerita Pak Sinjoyo juga kan ada yang dikasih yang pincang, kalau yang nggak pincang nggak usah dikasih, biarpun mereka sama-sama pemulung gitu kali ya. Mungkin karena kita banyak berpikiran seperti itu, makanya sampai saat ini mungkin yang namanya mereka-mereka yang mengemis, kemudian minta-minta dan lain-lain kesulitan dari sisi materi itu ya masih terjadi sampai sekarang gitu kali ya. Menggali itu sebabnya kali ya Pak Gun. Kalau kita pokoknya ngasih nggak peduli siapapun dikasih, mungkin nggak kelihatan lagi kali yang ngemis-ngemis bukan maksudnya bukan karena minta baru kita ngasih gitu, tapi karena peduli itu. Misalnya siapa yang gerakan, siapa itu yang ada pernah kejadian ya, yang pernah ada ceritanya, dia pokoknya melihat yang susah itu diberikan tadi kayak diberikan pancing gitu, bukan diberikan ikan gitu ya. Mungkin kalau lihat orang kasih, kalau kita kasih kan sebenarnya ngasihnya ikan doang gitu kan. Memberi itu memberi, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang sifatnya itu merupakan alat kail buat dia, sehingga semua orang yang kesulitan itu akhirnya tidak perlu lagi ngemis-ngemis, tidak perlu lagi minta-minta gitu ya. Kepeduliannya adalah melihat, oh ini orang sebenarnya memang membutuhkan sesuatu, kita bisa memikirkan apa alat pancingnya, cuman ya kita ya belum bisa sampai ke sana kali. Kayak gitu kali Pak Gun.
Ya, Oke, makasih Pak. ya, makasih Pak Riki tambahannya. Tadi belakangan tadi saya tertarik dengan Bu Dora tadi yang mengatakan bahwa bukan cuma memberi secara materi, tapi perhatian, senyum, sapa kita pun itu pun juga udah sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang lain. Saya jadi teringat mungkin saya sering itu kadang diajak untuk pelayanan ke penjara, ke HLP. Tapi saya berulang kali saya katakan, nantilah waktu gak tepat lah, gak enak lah, karena sebetulnya di dalam hati saya ngomong, apa yang mesti harus aku lakukan di sana ya? Karena kalau dilihat mereka pun di sana itu kan karena itu hasil dari perbuatan mereka sendiri. Jadi ngapain saya mesti harus ke sana untuk mengubah mereka? Tapi ada yang beberapa kali saya juga dapat masukan, betul seperti yang di perikop ini dikatakan di penjara. Apakah kita kalau ke sana seperti yang Bu Dora katakan, gak perlu kita ngasih, tapi dengan kita senyum, kita sapa, tadi seperti Pak Sun juga katakan, kita senyum, sapa pun, salam kepada mereka, perhatian, itu merupakan suatu bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang tersisihkan atau yang kecil, yang lemah seperti itu. Jadi sebetulnya kunci utamanya kalau menurut saya tadi dari beberapa pengakuan dari Bapak Ibu semuanya adalah rasa syukur kita. Jadi rasa syukur kita atau motivasi kita kepada kalau kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang seperti memberi perhatian, sehingga mungkin kalau kita motivasinya adalah kita menjalin menjalin relasi atau perhatian kita atau fokus kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita begitu banyak berkat, sehingga kita bisa berbagi kepada sesama, itu yang dikehendaki atau itu yang menjadi motivasi utama atau itu yang menjadi goal yang utama, sehingga kita tidak mengutamakan ego kita, bahwa tadi seperti saya bilang kalau misalnya kita atau tanda kutip menjual kemiskinan, karena kalau kita memberikan bantuan kita baksos kemudian di foto-foto upload semacam itu hanya untuk keinginan atau kepuasan kita sendiri. Kalau hal itu yang kita lakukan, mungkin kita tidak bisa melihat wajah Yesus di sana. Tapi seperti sudah dikatakan, waktu dia memberikan bantuan itu kepada saudara-saudaranya itu, dia bisa melihat begitu senyum itu tulus keluar, itu sebagai gambaran daripada senyum Tuhan yang mengharapkan, yang sangat berterima kasih dalam artian bahwa senyum Tuhan yang menyapa kita dengan dari segala kerendahan hati kita, dari rasa syukur kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kalau masih ada yang mau menambahkan atau memberikan masukan, monggo silakan. Aku nambahin ya, silakan. Bu Dora sebutkan tadi. Jadi memberi tidak berbentuk materi, tapi pengorbanan waktu, pengorbanan segala-galanya, waktunya dia, tugas dia. Nah, seperti pelayanan kita sebagai pengurus lingkungan, pengurus di paroki adalah termasuk yang memberi. Monggo semuanya kalau bisa kita saling memberi gitu Pak Gun, dalam bentuk pelayanan, kalau tidak dalam bentuk materi, begitu Pak Gun. Terima kasih. Terima kasih Pak Gianto. Semoga dalam artian bahwa Pak Gianto ya, kalau kita pelayanan, katakan kalau misalnya, ayo siapa yang masih di pengurus lingkungan, ketua lingkungan, nggak saling tujuh ya Pak ya. Betul Pak Gun. Nggak saling tujuh, nggak saling lempar, begitukah Pak Gianto? Betul Pak Gun. Ini sekalian curhat atau bagaimana Pak? Tapi ya betul. Jadi pengurus jangan untuk pencitraan aja. Kalau pencitraan aja ya nggak benar gitu loh Pak Gun. Ya Pak Gianto, terima kasih. Karena memang banyak Pak, seperti saya katakan, apa motivasi kita untuk pelayanan itu, apa motivasi kita untuk memberi atau membantu sesama. Kalau motivasi kita untuk Tuhan,
Jadi dalam artian kalau kita pelayanan misalnya di PD kayak atau pelayanan di lingkungan kayak, kalau motivasinya kita melayani Tuhan, ya tentunya kalau kita ada sesuatu di dalam tugas kita, ada benturan sedikit dengan teman-teman kerja, ya tentunya tidak menjadikan kita jadi malah sakit hati atau mundur dari pelayanan ya Pak Gento ya, begitu ya Pak, supaya Betul, kita Pak Gun. supaya kita tetap maju dalam pelayanan kita. Jadi saling mendukung gitu maksud saya Pak Gun. Yes, betul sekali Pak Gento, terima kasih. Jadi motivasinya apa? Kalau motivasi kita yang di depan adalah motivasi untuk kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, tentunya itu akan maju kita untuk memberikan yang terbaik. Karena kita pengen bahwa kita bisa diam di hadirat-Nya untuk memberikan yang terbaik baginya. Begitu Bapak Ibu yang terkasih. Kalau masih ada lagi masukan atau tambahan, monggo. Pak Bun, Tidak ada. Pak Bun, Bun. biasanya komentarin Pak Bun. Sudah cukup Pak. Kalau ada yang mau nambahin WA Japri aja Pak. Di Japri Pak. Bapak Ibu yang terkasih, kalau begitu kita lanjutkan dengan doa umat. Saya buka untuk Bapak Ibu yang mau secara spontan doa umat. Saya akan memulai dahulu. Selamat malam Bapak yang penuh kasih. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu. Terima kasih Kau izinkan kami semuanya untuk berkumpul dalam pertemuan kedua bulan Kitab Suci ini. Meskipun secara streaming. Banyak juga Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang bisa di Astaga, yang mungkin saat ini mereka belum bisa bergabung bersama kami. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah untuk mereka, selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukacita dan damai sejahtera selalu, dan mereka berjalan dengan penuh percaya diri, berjalan dalam terang Roh Kudus-Mu, berjalan dalam tuntunan-Mu, dalam pemberontakan kasih-Mu, selalu dalam sukacita dan damai sejahtera selalu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan dilanjut Bapak Ibu. Kami berdoa Tuhan, semoga wabah COVID Corona ini segera berakhir dan vaksin segera ditemukan. Terima kasih sebelumnya atas penyelenggaraan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami yang ada dalam surga, puji dan ucapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena pada malam hari ini kami warga Astaga bisa bertemu dalam acara meskipun dalam online ini. Kami mohon semoga semuanya kita bisa bersatu, guyup, saling mengisi untuk kebesaran nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang pengasih, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul dalam pertemuan kedua BKSN Lingkungan 2020. Ya Bapak, pada kesempatan ini kami mau mengucap syukur berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu bagi Ibu Dora yang boleh kembali merayakan ulang tahunnya pada hari Senin kemarin. Kami mohon Engkau senantiasa melimpahkan berkat kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera, dan juga senantiasa berbahagia bersama keluarga di dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang kami juga sungguh bersyukur ya Bapa, karena pada kesempatan malam hari ini saling sharing satu sama lain menguatkan. Kiranya Bapa kami tetap teguh dalam iman kepadamu, apapun
yang terjadi ya Tuhan, kami percaya pasti rancangan-Mu jauh lebih indah, dan kuatkanlah iman kami semuanya Tuhan, hanya bersandar kepada kerahiman-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, Al-Fatihah kami, masih banyak Bapak sebetulnya doa-doa yang ini kami sampaikan ke juga dalam hadirat-Mu, tapi kami yakin Engkau mengetahui semuanya. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan seluruh doa permohonan kami, keinginan kami, dan juga segala seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami satukan semuanya dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Bapak yang terkasih, mari kita akhirin pertemuan kita malam hari ini. Kita doakan bersama-sama doa penutup. Bapak yang Maha Adil, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami ini. Sabda-Mu dalam kitab suci yang kami dengar dan kami renungkan hari ini membantu kami untuk menemukan makna dan tujuan hidup kami di dunia ini. Biarlah sabda-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Mari kita memohonkan berkat dari Tuhan untuk kita semuanya, keluarga besar Astaga. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkat Tuhan melimpah untuk kita sekeluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Saya kembalikan Pak Riki, silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya dalam pertemuan kedua pada malam hari ini. Semoga kita boleh kembali berkumpul pada pertemuan yang ketiga minggu depan yang akan disampaikan pengumumannya oleh Pak Gianto. Terima kasih Pak Gianto. Selamat malam warga Astaga. Untuk pertemuan minggu depan kita tetap dilakukan Sabtu jam 7 dan akan dipandu oleh Pak Riki dan di rumah Pak Riki. Terima kasih. Selamat malam. Walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa. Ada yang kaya dan miskin papa, bergandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju bangun Indonesia. Bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila. Kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Mari amalkan Pancasila. Bangsa sejahtera, mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Kita
sejahtera.